Redmi Band. Buat apa ada turunannya lagi ya kalau Xiaomi udah punya Mi Band? Well, sepertinya ini adalah saingan terbesar dari Realme Band. Halo Globals, Ferry di sini dan inilah unboxing dan review dari sebuah smart band yang cukup aneh posisinya, yaitu Redmi Band. Let's check it out. Pertama-tama kita mulai dari unboxingnya dulu ya. Dusnya simple banget, dengan mayoritas tulisan bahasanya bahasa Mandarin dengan beberapa fitur tipikal smartband seperti Sports Mode, Heart Rate Tracker, dan Phone Notification. Kalau kita unboxing, ini salah satu unboxing paling simple. Cuman ada Redmi Band-nya dan buku petunjuknya tok. Bandnya sendiri dibungkus dalam plastik dan ketika kita buka, ya udah langsung ketemu sama smartband-nya aja. Out of the box, kelihatannya layarnya cukup besar dengan satu navigation button di tengah, strap rubber, dan ada EPG heart rate monitor di bawahnya. Rubber strapnya terasa cukup solid, tapi seperti kebanyakan strap smartband, bahannya biasa aja, nggak terlalu premium. Lubang strapnya cukup banyak, dan bisa kalian manfaatkan sesuai bentuk lingkar tangan kalian. Namun sayangnya, untuk mengencangkan buckle-nya bisa dibilang agak sulit ke karetnya yang masih keras dan belum lentur ini. Strapnya bisa dilepas, dan di sisi yang tepat akan memperlihatkan chargernya berbentuk USB 2.0. Cara pengisian daya seperti ini memang menjadi favorit smartband yang punya harga cukup affordable. Mempermudah kalau kita mau charge cukup pakai batok charger USB yang kita udah punya atau tinggal colok ke powerbank, sehingga kita tidak repot membawa kabel tambahan. Oh ya, untuk mencolokannya, perlu mencolok Redmi Band-nya ke power source untuk pertama kali ya. Lalu kemudian untuk menghubungkannya, sayangnya kita butuh aplikasi yang belum ada di Indonesia, yaitu Xiaomi Wear. Aplikasi ini juga yang dipakai untuk menghubungkan Xiaomi Wear Watch yang juga belum masuk ke Indonesia. Pada awalnya, Redmi Band ini akan memiliki bahasa Mandarin. Tetapi jika sudah terhubung dengan diupdate melalui aplikasi Xiaomi Wear, bahasanya akan langsung berubah ke bahasa Inggris. Oke, berikutnya ke soal spesifikasinya. Redmi Band memiliki layar TFT 1,08 inci, baterai 140 mAh yang up to 14 hari dalam satu kali full charge, heart rate monitor, Bluetooth 5.0 BLE, dan memiliki kemampuan waterproof hingga 5 ATM. Yang paling gue suka banget adalah layarnya yang sudah touchscreen, yang berarti navigasi jauh lebih mudah daripada menggunakan capacitive navigation buttonnya di tengah. Selain itu, untuk mendapatkan full charge hanya dibutuhkan maksimal 2 jam saja untuk bisa memakainya hingga kurang lebih 14 harian. Namun kalau secara fitur, ya Redmi Band ini tidak jauh berbeda dengan smartband kebanyakan. Smartband ini memiliki sports mode yang bisa diaktifasikan sesuai kebutuhan. Heart rate monitor yang lumayan akurat, sudah waterproof, memiliki beragam watch face yang bisa dipilih dari aplikasi Xiaomi Wear, dan menampilkan notifikasi. Dan semua itu yang cukup menarik adalah banyaknya pilihan watch face. Ini adalah sesuatu yang jarang ditemukan di smartband lainnya yang watch face-nya sangat terbatas. Beberapa watch face pun terlihat menarik dan bukan murahan. Cuman yang unik seperti contohnya ini kayaknya ada gambar karakter yang sepertinya dari game online yang famous di China. Bukan cuma itu saja, ada satu fitur yang simple tapi sudah sangat membuat gue memilih Redmi Band dibandingkan yang lainnya, yaitu layarnya sudah touchscreen. Layarnya memang cuma 1,08 inci, tapi penggunaan touchscreen terasa lebih praktis dan lebih efisien dibandingkan menggunakan tombol kapasitif. Memang sayangnya ini masih dalam kualitas TFT display belum AMOLED seperti saingannya yaitu Mi Band 4. Walau demikian, kualitas displaynya juga jauh lebih padat dibandingkan smartband lainnya, sehingga tampak visualnya jauh lebih rapi dan nyaman dipandang. Selain itu yang sangat gue sukai adalah adanya music control yang pastinya mempermudah penggantian lagu yang didengar jika kita sambil berolahraga. Ini memang bukan review yang dalam banget, tapi overall Redmi Band terlihat lebih matang daripada kebanyakan smartband yang tersedia di pasar. Saingan terdekatnya pun, Realme Band bisa dibilang kalah telak dibandingkan Redmi Band ini. Saingan yang lebih cocok jadi musuhnya malahan ada di kubu yang sama, yaitu Mi Band 4. Redmi Band memang punya fitur umum yang ada di smartband pada umumnya, namun dibalut dengan lebih manis dan optimal jika dibandingkan dengan kebanyakan smartband lainnya. Contohnya aja seperti aplikasinya mudah digunakan, touchscreen navigation, music control, notification yang lebih rapi, dan masih banyak hal lainnya. Walau demikian, Redmi Band memiliki desain yang cukup kaku dan terlalu tebal untuk kebanyakan orang. Mungkin nggak semua orang akan cocok dengan Redmi Band ini. Lalu berapakah harganya?
Saat gue membeli Redmi Band ini melalui Tokopedia, gue menembusnya dengan harga 250.000 saja. Dan inilah kenapa gue langsung jatuh cinta. It's the best bang for your buck banget. Kalau kalian tertarik, akan gue taruh link deskripsinya di bawah. Jadi kalau misalkan boleh pilih Redmi Band, Mi Band 4 atau Realme Band, ya balik lagi memang itu sesuai preferensi kalian. But to be honest, bagi gua, Redmi Band berada di tingkat paling atas dari kebanyakan smart band. Dikarenakan karena fiturnya yang sudah sangat banyak dan juga harganya yang bisa dibilang cukup affordable. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian punya pertanyaan. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian selalu terupdate dengan video baru kita berikutnya. Have a nice day, Ferry signing out. Bye-bye.